Oke, sudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rapat bersama seluruh komisaris dan direksi Pupuk Indonesia PIHC. Kita telah membahas bagaimana distribusi pupuk, bagaimana pengadaan pupuk, kelancarannya untuk petani Indonesia. Selama ini 1 tahun terakhir, alhamdulillah pupuk sudah lancar. Regulasinya yang mengikat 145 itu sudah dicabut. Kemudian juga ada 12 kementerian dulu yang harus paraf baru pupuk bisa tiba di lapangan, ditambah 38 gubernur dan 514 bupati wali kota se-Indonesia paraf baru tanda tangan dan paraf baru bisa petani menerima pupuk. Bapak Presiden perintahkan direct dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia langsung ke petani. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan. Sekarang petani sudah senang. Tetapi masih ada keluhan petani-petani seluruh Indonesia. Kami temukan ada 2039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama. Selama 1 tahun terakhir yang dicabut ada 30-an. Tetapi setelah kami mengecek seluruh Indonesia, ternyata ribuan. Estimasi kerugian petani, ini estimasi ya, itu 600 miliar per tahun. Itu yang kedapatan. Yang tidak kedapatan, kalau 10 tahun kan 6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Petani padi 116 juta kita harus jaga dengan keluarganya. Mereka ujung tombak kita. Mereka terdepan. Mereka pahlawan pangan kita. Kita lihat sekarang, alhamdulillah, atas gagasan Bapak Presiden, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan mimpi kita swasembada jadi kenyataan. Dari target awal itu 4 tahun, kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan. Nah, ini mimpi besar kita sehingga kita harus perbaiki. Yang kedua, kita juga tadi mudah-mudahan ke depan bisa manajemen pupuk semakin membaik. Kita juga sudah bahas tadi. Dan direksi, kami ucapkan terima kasih. Komisaris, terkhusus komisaris utama, yang juga wakil Menteri Pertanian. Ini mewakili petani, kami apresiasi. Terima kasih para direksi dan komisaris yang telah bekerja keras mensupport. Karena pupuk adalah, kalau manusia darahnya pertanian, tanpa pupuk kita tidak bisa tingkatkan produksi. Sekali lagi, hari ini yang 2039 izinnya dicabut akan diperiksa, diinvestigasi ke bawah. Dan itu terjadi pada 6.383 kalau tidak salah kejadian. Contoh nih, 1 kios urianya naik, urea dan NPK-nya naik. Jadi 1 kios tapi 2 kejadian, itu 6.000
383. Tetapi kiosnya 2039. Makasih, ada pertanyaan? Menaikkan harga 18 sampai 20%, average 18%, 18% seluruh Indonesia, dan ini tidak boleh lagi terjadi di masa sekarang. Kami ini diinvestigasi nanti karena kami sudah cek satu-satu teman-teman, kami turunkan tim mengecek dan bukti-buktinya ada. Iya, dari Kementan. Ya, kita sudah perhitungkan, justru ini akan menguntungkan petani karena puncak tanaman nanti ada di Desember, Januari. Dicabut, diganti, dan bisa jadi pidana. Apa? Enggak. Nanti kalau bisa Pak Dirut, nanti coba dengan Kopdes, kita bila perlu kalau Kopdesnya sudah jalan, serahkan ke Kopdes. Memang tujuan kita ini. Tanya nanti sama Menteri Koperasi. Nanti ditanya sama Pak Dirutnya. Nanti ditanya. Yang terpenting kita tindak tegas. Jadi insya Allah pupuk semakin membaik. Dan terkadang kami, Pak, di sini lebih tinggi daripada HET. Kita hitung naik 18% sampai 20%. Ini yang seperti ini tidak boleh diberi ruang. Itu perintah Bapak Presiden. Yang bermain-main sektor sarana produksi harus diberesin. Ada yang lain? KTP saja cukup. Dan itu sudah senang. Malah yang menarik di lapangan, ya Pak Dirut ya, dibenarkan kalau aku keliru, yang menarik di lapangan distributor yang mengejar petani. Benar, karena pupuknya melimpah, tersedia, dan mudah. Tetapi masih ada yang bermain-main naikkan harga. Ini merugikan petani ya, ratusan miliar. Kalau kita hitung tadi 600 miliar satu tahun. Lah kalau 10 tahun itu 6 triliun. Udah, yang penting kita sudah dapatkan sekarang, ada buktinya, kita tindaki. Oh aman. Sekarang total kita siapkan 9,5 juta ton. Dan hampir 5,9 ya. 5,96 juta ton sudah terrealisasi. Cukup. Ya, tadi Di stop, diganti, bisa ke Kopdes. Lebih bagus kalau Kopdes Pak Dirut. Langsung serahkan Kopdes, titik. Ini menguntungkan petani kan? Kopdes, jadi rantai pasoknya semakin pendek. Kopdes juga nanti membantu serap gabah, masuk Kopdes, kemudian langsung ke konsumen. Dulu itu 8 lini. Paham maksudku? Dari hulu sampai hilir 8 lini. Ini nanti menjadi 3. Dari petani masuk ke Kopdes, langsung ke konsumen. Artinya apa? Kami pernah hitung 9 komoditas yang didapatkan middleman 313 triliun. Nah, kalau Kopdesnya nanti mengambil keuntungan 50 triliun saja seluruh Indonesia, artinya apa? Petaninya kesejahteraannya naik dan konsumennya daya belinya naik. Yang dulunya beli katakanlah beras 1 kilo bisa 1,5 kilo. Oke? Tinggal terakhir ya. Bermacam-macam. MPK urea dinaikin. Ya? Iya, banyak yang mengeluh. Akhirnya kami turunkan tim silent ke lapangan. Cek langsung. Kami tidak mau mengatakan si A, si B, si C. Temukan langsung harganya, pembelian pupuk, buktinya, kita ambil, kita simpan.
Oke, cukup ya. Kasih ya. Kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.